Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Yosep. Jadi di video kali ini saya akan mengajari cara mengatasi rasa takut dan semakin percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, caranya itu adalah 4P. 4P ini apa saja nih? Ada penyesuaian diri, perubahan bahasa tubuh, pernapasan, dan pemanasan. Gue bakalan menjelaskan sambil ngelihat ke laptop juga ya, karena ini akan panjang jadinya agar tidak salah gitu dalam memberikan informasi kepada teman-teman. Nah, jadi kalaupun misalnya kalian merasa tegang atau takut gitu ya untuk berbicara di depan umum, itu adalah hal yang biasa. Karena menurut survei, setelah disurvei di Amerika sana, ada namanya, di Amerika itu ada YouGov, terus Chapman University, dan dari buku People's Almanac The Book of Lies, dari 3 ketakutan terbesar, ketinggian, ular, dan berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum nih yang paling banyak surveinya. Jadi, kalian tidak aneh kalau misalnya kalian bukan manusia yang aneh kalau kalian itu termasuk orang yang takut berbicara di depan umum gitu. Bahkan ya ada yang orang sampai ngomong, gue lebih baik mati nih daripada ngomong depan umum gitu. Berarti ini lebih menakutkan daripada kematian. Nah, 4P itu kita akan bahas ya. Apa aja nih? Pertama itu adalah penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri ini seperti apa sih? Sebenarnya ini semua jatuhnya lebih ke persiapan. Caranya adalah datang ke tempat kalian ingin presentasi 2 jam sebelum acaranya dimulai. Maksimal paling mepet itu 1 jam sebelum acaranya dimulai. Terus apa yang kalian lakukan? Nah, yang kalian lakukan adalah kalian ngecek venue-nya di mana, tempatnya di mana, stage-nya seperti apa, tinggi stage-nya seperti apa, tangganya seperti apa, di sebelah mana dari panggung, kiri, tengah, atau kanan. Udah gitu kalian cek peralatan kalian juga, bisa dari sound yang kalau kalian bawa sendiri ya, atau enggak mic yang diberikan oleh tempatnya, terus laptop Anda, colokannya di dekatnya sebelah mana. Udah gitu setelah colokan, laptopnya berjalan dengan benar atau enggak, pointer Anda jalan atau enggak, karena kebanyakan banyak yang tidak tahu kalau misalnya colok HDMI dan kabelnya panjang sekali, itu biasanya jadi delay karena dia ada, ya itulah ya. Makanya kalian harus coba sih. Kalau nggak salah panjang yang bagus itu di bawah 5 meter, jadinya masih lebih cepat gitu. Untuk si pointer memberikan akses kepada komputer dan ke proyektornya lebih cepat. Itu. Jika kalian diminta untuk memberikan presentasi yang sifatnya edukasi, seperti training, terus seminar ya, seperti itu, ke perusahaan ataupun ke sekolahan misalnya di tempat kuliah Anda, ada baiknya kalian menanyakan hal ini terlebih dahulu kepada IO-nya atau penyelenggaranya, yaitu adalah jumlah penontonnya. Kenapa? Karena dari jumlah penonton kita akan mempersiapkan diri seberapa besar power kita yang kita bawa untuk mencapai penontonnya gitu. Karena kalau kita terlalu teriak-teriak, penontonnya sedikit, kan nggak lucu juga. Kalau kita terlalu pelan, audiensnya banyak, kan nggak lucu juga. Itu pertama. Lalu kalian harus mempersiapkan ice breaking seperti apa, jumlahnya seperti apa nih penontonnya. Kalau misalnya jumlahnya sedikit ya ice breaking permainannya yang kecil-kecil aja tapi intimate. Tapi kalau misalnya penontonnya banyak sekali ya kalian buat ice breakingnya yang khusus untuk banyak orang, walaupun mungkin tidak bisa kalian lihat satu-satu, tapi semuanya dapat efek dari ice breakingnya gitu. Kemudian umurnya itu di range kisaran berapa sih? Atau banyaknya yang umur berapa gitu? Apakah muda-muda semua, atau muda dan tua, atau tua-tua semua gitu? Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi gaya bahasa dan pembawaan Anda gitu. Karena kalau pembawaan Anda misalnya terlalu gaul di tempat yang tua-tua, kalian akan dianggap tidak sopan gitu. Gimana kalau gue ya kepada lu semua, nah kayak gitu kan nggak enak. Tapi kalau misalnya kalian presentasi di depan anak-anak muda, bisa sebagai teman-teman, mungkin masih bisa kata-kata gue lu itu kalian pakai gitu, teman-teman pakai. Jadi perhatikan juga umurnya itu di kisaran berapa. Lalu jabatan dari teman-teman yang presentasikan itu apa. Karena gini, kalau misalnya kita ngomong terlalu tinggi, misalnya kita di depan ibu-ibu PKK deh, ini bukan merendahkan ya, tapi misalnya
ibu-ibu PKK di satu desa gitu. Kan biasanya kemampuan bahasa Inggrisnya agak kurang ya. Kita lebih ya karena kita lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris, kita lebih bisa bahasa Inggris. Nah, begitu kita ngomong-ngomong bla bla bla, kita selipkan bahasa Inggris, mereka jadi bingung, ini apa sih gitu. Jadi mereka nggak dapat yang kita berikan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita di depan pejabat-pejabat tinggi, terus kita memberikan kata-kata yang terlalu sederhana, kesannya ini orang tidak mengerti, jadi mencari bahasa lebih sederhana, atau memang bagaimana gitu. Nah, gue takutnya jadi miskom aja antara kita sama penontonnya. Makanya itulah jabatan kenapa perlu untuk dicari tahu sebelum acaranya dimulai. Nah, ini juga yang perlu kalian perhatikan. Ketika datang, cek dulu rundown-nya, atau bisa jauh-jauh hari, cek rundown-nya. Lihat kalian itu mengisi di acara jam berapa. Karena kebanyakan kita misalnya mengisi di acara habis makan jam siang gitu ya, jam makan siang nih. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena begitu jam makan siang jam 1 nih, jam setengah 2, jam 2 itu makanan udah mulai naik tuh ke mata tuh. Mulai berat matanya. Nah, itu biasanya teman-teman kan pada ngantuk tuh. Nah, kita harus siapkan ice breaking. Di situ ice breaking melibatkan sebanyak-banyaknya penonton atau audiens Anda supaya gerak badannya sehingga nggak ngantuk gitu. Selipkan audience participation, ice breaking, baru materi lagi. Nanti audience participation, ice breaking lagi, baru materi lagi. Kita harus mengakali hal itu agar penonton tidak bosan. Itu harus diakali memang. Jadi sebisa mungkin cek rundown-nya kalian di jam berapa. Nah, itu kan P yang pertama tuh, penyesuaian diri. Kita akan masuk ke P yang kedua, yaitu perubahan bahasa tubuh. Untuk perubahan bahasa tubuh, yang perlu diperhatikan adalah mental mempengaruhi fisik. Fisik mempengaruhi mental kita. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi mental dan fisik ini berhubungan. Mungkin bagi kalian bingung, apa sih? Maksudnya gimana? Nah, contohnya gini. Untuk fisik mempengaruhi mental ya. Seringkali kalau misalnya kita untuk berbicara depan publik gitu ya, atau enggak kalian mau bikin video YouTube kayak gini, kalian itu tegang gitu. Terus jari-jari itu jadi dingin, semuanya dingin gitu. Itu yang terjadi adalah jantung memompa terlalu cepat sehingga darah tidak sampai ke ujung-ujung tubuh kita secara maksimal, sehingga jari ini kurang oksigen, jadinya dingin semua, jari kaki, jari tangan tuh dingin, terus biasanya getar gitu ya. Itu karena fisik mempengaruhi mental kalian. Nah, kalau yang mental mempengaruhi fisik tuh kayak gimana? Misalnya gini, kalian udah siap nih, nggak takut tadinya, terus kalian ke WC sebelum presentasi. Pas ke WC, abis buang air kecil, resleting Anda tidak bisa dikunci gitu ya. Jadi ada bolong dikit. Sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Nah, terus jam kalian udah harus tampil nih. Kalian langsung tampil ke depan. Ketika kalian tampil memberikan presentasi, pikiran kalian itu adanya, aduh kelihatan nggak ya? Aduh kelihatan nggak ya? Nah, itulah mental memengaruhi fisik kita. Jadi kitanya grogi, terus lupa lupa apa materi yang harus diberikan. Nah, itulah fisik mempengaruhi mental, mental mempengaruhi fisik. Nah, dengan adanya kesinambungan ini, mereka itu adalah satu kesatuan, jadinya kita bisa mengakali fisik kita untuk mempengaruhi mental kita biar lebih percaya diri. Contohnya gini, begitu kalian masuk ke stage gitu ya, ke panggung, dipanggil, kalian tegakkan badan dan lihat penontonnya. Gitu, walaupun kalian merasa gugup ya, kalian tegakkan badan, lihat penontonnya, satu-satu senyumin. Nanti rasa percaya diri ini muncul gitu, karena ini adalah sikap seorang pemenang gitu ya, seorang yang percaya diri gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian udah mulai kayak, aduh malu gitu, tegakkan lagi aja. Nanti mau nggak mau jadi keangkat lagi, karena badan ini mempengaruhi mental Anda gitu. Ini harus kalian coba, dan memang harus sih, karena kalau nggak bisa bahaya. Kalian bisa tiba-tiba gugup sendiri, jadinya malu gitu di depan umum, akan jadi bahan tertawaan gitu. Nah, sekarang yang ketiga, P yang ketiga, yaitu pernafasan. Sebenarnya kalau ngomong pernapasan itu agak rumit untuk dijelaskan di video ini. Nah, yang perlu teman-teman tahu, pernapasan itu kan biasanya kita kalau nggak pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, mungkin kalian baru dengar kali ya, bukan suara perut juga, pernapasan perut.
Pernapasan dada itu yang biasa kita pakai secara tidak sadar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya lagi napas nih, napas biasa gitu ya. Pundak ini kan naik nih. Nah, ini namanya pernapasan dada. Sedangkan kalau pernapasan perut, ininya akan diam, pundaknya akan diam, teman-teman, pundaknya diam, tapi perut kalian yang maju. Sedikit membuncit, tapi bukan dibuncit-buncitkan. Kalian bisa lihat pundak saya diam. Nah, fungsinya apa? Jadi gini, kalau misalnya ini bisa kalian praktekkan ya, misalnya kalian lagi tegang nih, dup gitu ya, terus kalian lakukan pernapasan dada yang seperti biasa. Wah, biar semangat gitu ya, biar tenang gitu, tapi semangat gitu. Yang Anda rasakan adalah degup jantung makin cepat. Karena kalian tidak rileks sebenarnya itu. Makin detak jantung makin cepat, kalian makin bukan tidak percaya diri, kalian semakin tegang, jatuhnya seperti tidak percaya diri. Sedangkan kalau pernapasan perut itu, saya contohkan di sini susah, tapi kalau kalian mau tahu seperti apa, kalian coba tiduran, boleh di kursi ataupun di kasur, terus tarik napas yang dalam dan dikeluarkan. Nah, kalian di situ lihat dan rasakan bahwa yang bergerak bukan pundak, tapi perut kalian. Seperti di anak-anak kecil atau nggak lihat orang lain nih, yang lagi tidur, lihat aja perutnya pasti yang naik turun, bukan dadanya. Itu karena mereka rileks. Nah, kalau kalian melakukan pernapasan perut, yang ada adalah jadi rileks, tenang. Seperti kalau misalnya orang meditasi. Nah, seperti itu melakukannya pernapasan perut, bukan pernapasan dada. Nah, yang harus disadari adalah bagaimana cara Anda melakukan pernapasan perut seperti ketika tiduran dalam posisi berdiri dan dilakukan sebelum kalian maju untuk presentasi gitu. Karena kan rasa gugupnya munculnya sebelum presentasi kan. Nah, bagaimana cara kalian mengakali hal itu? Ini bisa dipelajari dengan disadari sebenarnya. Jadi teman-teman rasakan seperti apa pernapasan dari perut itu. Jadinya ketika teman-teman berdiri gitu ya, keadaan normal, teman-teman bisa mengeluarkan pernapasan perut gitu sehingga lebih rileks. Nah, untuk P yang keempat adalah pemanasan. Udah yang keempat deh. Tadi yang ketiga ya. Ini yang keempat, pemanasan. Nah, kalau pemanasan kan buat orang yang olahraga ya. Sebenarnya benar. Karena orang yang olahraga kan biar ototnya nggak tegang kan. Nah, kita juga sebenarnya ototnya tegang. Kita lakukan pemanasan, tapi kan pemanasannya seperti apa? Karena kan kita mau presentasi. Nah, teman-teman jangan lakukan pemanasan yang terlalu capek, misalnya loncat-loncat, terlalu keras, nantinya waktu lagi maju ke depan, jadinya ngos-ngosan, habis napasnya gitu ya, kecuali kalau sudah terbiasa. Nah, pemanasannya itu cukup loncat-loncat kecil aja, di belakang panggung, ataupun di kamar mandi sebelum teman-teman maju ke panggung. Jangan di daerah atau di pinggir panggung gitu ya. Nanti orang ngeliatin ini orang ngapain loncat-loncat, emang mau olahraga atau apa gitu. Nah, ini mungkin teman-teman sering lihat juga kalau motivator mau maju, mungkin di videonya ada ya, di behind the scene, dia kadang loncat-loncat sambil pikirkan ini kata-kata positif. Saya pasti bisa. Saya pasti bikin acara ini sukses. Nah, seperti itu. Kalau kata-kata negatif, aduh mati gua, terus gimana? Nah, itu kan tidak akan berhasil. Nah, fungsi dari pemanasan ini adalah memanaskan tubuh kita sehingga badan kita itu siap untuk maju, untuk jadi selaras gitu antara otak dengan badan, dan peredaran darah akan semakin sampai ujung-ujung tubuh kita gitu, sehingga biasanya jadi tidak dingin lagi, badan jadi hangat, itu karena darahnya sudah mengalir gitu. Oke, itu adalah 4P untuk bagaimana cara mengatasi rasa takut dan menambahkan percaya diri di presentasi Anda gitu ya. Tapi banyak banget yang ngomongnya begini, wah saya udah belajar nih, saya udah ngelakuin semuanya, tapi waktu di depan saya ngeblank tuh, lupa gitu. Karena memang orang yang udah jago pun kadang ngeblank gitu ya. Nah, kalian bisa ngakali
Seperti ini sebenarnya pemahamannya gini dulu. Untuk materi itu kalian harus paham, itu intinya. Paham, bukan tahu ya. Jadi kalian itu harus paham. Paham itu seperti apa? Jadi gini, kalau ilustrasi paling gampang ya, misalnya Anda tahu kan jalan dari rumah ke kantor ataupun misalnya ke mall yang Anda sukai gitu ya. Nah, dari perjalanan dari titik rumah kita ke mall itu, kalian kan tahu jalannya nih. Kalian tahu jalannya. Kalian tahu cara kesananya naik apa, misalnya naik motor, naik mobil. Nah, bedanya paham sama ngerti, sama tahu itu seperti ini. Ketika kalian jalan, ternyata jalannya ada perbaikan jalan gitu. Di jalan yang kalian lalui ada perbaikan jalan, sehingga ditutup. Nah, orang yang hanya tahu, dia akan bingung. Nah, saya biasa lewat sini. Terus saya harus kemana ya? Dia nyari dulu muter. Nah, ini yang bikin orang terlihat grogi karena dia mikir dulu. Beda sama yang paham. Kalau yang paham itu, dia memang udah tahu daerah situ, dia paham, dia biasa lewat jalur situ, tapi sudah tahu jalur ke sana itu lewat mana. Sehingga dia begitu ditutup, ya dia tinggal belok aja, cari jalur yang alternatif lainnya yang dia sudah paham. Nah, kalian dalam materi itu harus paham juga. Jadinya begitu ada orang menanya, dari sudut sini, dari sudut sana, kalian bisa jelaskan kemana-mana dengan hasil tujuan yang sama gitu. Karena kan untuk mencari solusi satu masalah itu jalannya banyak biasanya, banyak jalan menuju Roma lah ya. Dengan metode ini, dengan metode itu yang kalian bisa kuasai di belah mana yang kalian kuasai gitu. Jadinya pahami si materinya. Dan ini orang paham pun kadang lupa. Itu makanya itulah fungsinya PowerPoint. Sebenarnya PowerPoint itu kan poin-poin yang kalian tampilkan di layar gitu ya, di proyektor itu adalah contekan poin-poin yang nanti Anda jabarkan. Seperti saya sekarang saat ini, saya melihat hanya poin-poinnya aja, lalu saya jabarkan kayak gitu. Nah, kalaupun misalnya ini acaranya saya nggak punya colokan buat ke proyektor untuk presentasi gitu, teman-teman bisa bikin pakai kertas A4, dilipat sekali lalu dilipat lagi menjadi kurang lebih sebesar ini. Nah, di situ bisa ditulis poin-poinnya. Jangan terlalu kecil, nanti kalian susah bacanya. Aduh, apa ya gitu, lupa kan. Agak besar aja tapi poin-poinnya. Tapi intinya kalian harus paham dulu materi yang diberikan, sehingga nggak ini apa ya, nah nggak gitu. Kalian hanya lihat poinnya, lalu jelaskan sebisa mungkin dengan full biar apa yang kalian ingin sampaikan tuh tersampaikan ke penonton dan penonton itu ngerti gitu. Oke sih, itu aja catatan dari gua. Kalau teman-teman misalnya pengen belajar mengenai public speaking lebih lanjut, bisa cek aja deskripsi di bawah link-linknya. Dan saya akan memberikan tips-tips lainnya. Kalau misalnya kalian mau subscribe video ini, saya akan mencoba menyampaikan apa yang saya tahu biar teman kita sama-sama belajar gitu, semakin pintar juga. Oke, itu aja dari gua. Yang suka boleh di like, komen, mau nanya-nanya komen aja di bawah. Bye.